Halo, apa kabar para pecinta catur sekalian? Kali ini kita bertemu lagi dalam bahasan tentang teknik garpuan. Teknik garpuan saya kira sangat populer dan dunia catur, yang biasanya teknik ini dilakukan dengan kuda. Kalau kita lihat di sini, hitam unggul materi. Kalau kita hitung nilainya, beteng biasanya dikasih nilai 5 dan kuda dengan nilai 3, maka 8. Menteri biasanya diberi nilai 9, sehingga secara hitungan materi hitam lebih unggul. Namun demikian, putih kali ini unggul dalam posisi, maka yang terpenting adalah bagaimana putih memanfaatkan keunggulan materi tersebut. Nah, di sini putih punya teknik garban kuda yang sangat bagus untuk meraih keunggulan materi. Di sini putih melangkah kuda F5, di mana putih menggarpu raja dan materi, sehingga hitam harus menjawab dengan memindahkan rajanya karena tidak ada satu buah pun yang mengancam kuda. Dan akhirnya menteri harus jatuh atau dipukul oleh kuda. Di sini tentunya dengan langkah yang tepat putih pasti menang. Selanjutnya akan kita bahas tentang garpuan benteng. Selain kuda, benteng juga populer dalam hal teknik garpuan. Di sini sekali lagi dalam hitungan materi hitam unggul, tapi putih punya langkah yang bagus untuk dilakukan, yaitu dengan menggarpu raja dan menteri. Maka satu-satunya jawaban yang memungkinkan adalah menteri makan beteng dan menteri akhirnya diambil oleh pion. Tentunya di sini putih pasti menang dengan langkah yang tepat. Berikutnya adalah garpuan gajah. Di sini beteng mengancam pion skak ataupun mengancam gajah di peta H7. Namun demikian, putih punya jawaban yang akhirnya membuat putih menjadi menang. Karena di sini putih melangkah dulu, yaitu dengan jawaban gajah makan E4. Satu-satunya jalan, raja harus berpindah karena nggak ada satu buah pun yang makan gajah, dan gajah makan benteng di peta B7. Tentunya dengan langkah yang benar, putih pasti menang. Selanjutnya akan kita bahas tentang garpuan dengan menteri. Menteri banyak sekali mendominasi garpuan juga karena menteri punya jangkauan yang luas dan bisa dibilang perwira yang paling perkasa dalam sebuah permainan catur. Kalau dilihat secara materi memang putih dan hitam sama, tapi dari posisi putih pastilah menang. Sini putih melakukan garpuan menteri ke H6, cek atau skak mengancam raja dan mengancam beteng sekaligus, dan sangat bagus sekali karena selain mengancam benteng, nanti setelah memukul benteng langsung membantu benteng di peta C3. Salah satunya langkah adalah menutup ataupun mungkin pindah. Namun kalau pindah ke G1, raja akan tetap kena cek sekali lagi. Di sini ya, kita jawab dengan menteri H2, akhirnya mukul benteng dengan langkah yang tepat. Tentunya putih pastilah menang. Akan kita lanjutkan dengan garpuan pion. Walaupun pion ini secara materi nilainya kecil, namun dalam posisi yang tepat atau yang bagus, pion punya kekuatan juga yang luar biasa. Nah, di sini secara materi buah hitam dan buah putih sama, namun putih punya langkah yang bagus, yaitu pion C6 dengan ancaman beteng di B7 dan beteng di
D7. Terpaksa beteng harus pindah. Ini saja bisa beteng B3 atau mungkin juga beteng B6. Artinya dengan mudah putih makan benteng di D7, dan dengan lanjutannya tepat putih pastilah menang. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan dengan garpuan raja. Mungkin yang perlu diketahui para pecinta catur sekalian bahwa raja dalam ending atau babak akhir sangat penting, di mana raja harus aktif. Di sini secara materi memang hitam unggul. Di sini kita lihat hitam unggul pion. Namun raja di sini punya posisi yang bagus walaupun dalam posisi diskak ya. Di sini raja bisa dimanfaatkan dengan menggarpu kedua benteng tersebut. Terpaksa hitam harus merelakan salah satu bentengnya karena tidak ada jawaban yang bisa menyelamatkan salah satu benteng tersebut. Anggap saja jawabannya mungkin benteng D7. Di sini dengan mudah raja makan benteng A7. Berikutnya akan kita bahas tentang benih garpuan. Untuk teknik garpuan, saya kira para pecinta catur sekalian banyak yang sudah tahu. Bentuk-bentuk posisi garpuan biasanya tidak langsung ada di papan, terutama pada permainan-permainan tingkat tinggi. Biasanya perlu diciptakan benih-benih garpuan, yaitu gimana supaya tercipta bentuk posisi garpu. Dan semakin tinggi tingkat permainan catur, biasanya sebuah taktik tidak hanya dengan salah satu taktik misalnya garpuan saja, tapi digabung dengan beberapa taktik lain, yaitu misalnya garpuan dengan pin, garpuan dengan skewer, dan semakin tinggi akan semakin rumit teknik-tekniknya. Disitulah letak keahlian seorang pemain catur. Semakin pintar seorang bermain catur, maka semakin sulit atau semakin banyak atau semakin komplikasi dalam tekniknya. Di sini agar tercipta benih garpuan, maka putih menjawab dengan memukul pion D6. Kalau seandainya dijawab dengan menteri G6, tentu untuk mencapai kemenangan dengan cukup disenarkan dengan cara menteri putih memukul menteri hitam dan dilanjutkan dengan pion maju. Atau seandainya hitam makan menteri di D6, maka teknik garpuan di sini digunakan dengan cara makan, dengan cara mensekak raja dan mengancam menteri. Kalau saja jawaban seperti ini, maka kuda makan menteri di peta D6 dan dilanjutkan dengan mempromosikan pion. Nah, sebelumnya telah kita pelajari apa itu garpuan, kemudian bagaimana menciptakan benih garpuan. Nah, untuk yang berikutnya kita aplikasikan garpuan dalam permainan asli yang saya dapat dari database permainan catur. Di sini kita lihat putih punya potensi mengancam skakmat di sini di peta H7. Namun sayang, peta A7 dijaga oleh kuda di F6. Nah, di sini yang harus dilakukan putih adalah salah satunya bagaimana caranya menghilangkan kuda di F6. Nah, namun demikian, peta-petanya banyak dijaga oleh kuda itu sendiri, ya, dan juga dijaga oleh pion peta di sini, juga oleh kuda. Namun demikian kita lihat gajah yang tertutup kuda ini juga punya potensi yang bagus digunakan, maka di sini putih memanfaatkan dengan kuda, menggarpu kuda sendiri dan menggarpu menteri di sini, walaupun ada ancaman dari pion di E6. Nah, langkah selanjutnya hitam salah satunya adalah dengan makan kuda. Namun di sini kita lihat gajah putih di B2 menjadi aktif, maka dengan
langkah memukul kuda, akhirnya putih melangkah menteri, putih mengancam menteri, dan juga putih mengancam skakmat. Anggap saja pion melangkah ke depan satu peta ke G6, maka dengan mudah putih memukul raja hitam dan akhirnya putih unggul menteri. Nah, dengan langkah yang tepat, tentunya ini tidaklah sulit untuk memenangkan pertandingan ini. Baiklah, para penggemar cerdas sekalian, inilah pelajaran kali ini tentang garpuan, benih-benih garpuan, dan garpuan dalam partai permainan asli. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi pecinta catur sekalian. Sampai jumpa di pelajaran catur berikutnya.